kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk bimbingan kasih-Mu yang selalu menyertai kami di sepanjang hidup kami. Dan kami bersyukur Bapa bahwa pada saat ini kami bisa sampai saat ini, itu semua karena kebaikan dan kasih karunia-Mu yang selalu menyertai dan memelihara kami. Ya Tuhan, kami akan beribadah hari ini kepada-Mu. Tolong Engkau sertai kami Bapa, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus, agar kiranya setiap firman yang Kau sampaikan bisa menjadi berkat bagi kami dan menjadi pedoman hidup kami Bapa ke depannya. Ya Bapa, kami serahkan ibadah kami ini hingga awal sampai akhir. Biarlah kasih menyertai kami sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah yang terkasih, dan dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita buka kitab Mazmur kita. Kita akan baca Mazmur dari Mazmur 42 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 42 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Saya akan membacanya dari sini. Teman-teman, silakan ikuti dari tempat teman-teman masing-masing. Mazmur 42 ayat 7 sampai dengan 11. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon. Dari gunung Mizar, samudra raya berpanggil panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung mengikuti aku. Tuhan memberitakan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah, kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa Engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impian musuh? Seperti ikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahku? Teman-teman, silakan duduk. Kita akan merespon Mazmur sambil menanggung firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari kitab Bakti nomor 15, baik yang pertama sampai dengan yang kedua. Jika sudah menemukannya, biarkan kita dalam keadaan terbuka, bersama-sama kita menaikkan doa untuk memohon hikmat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur selaku generasi muda Tuhan masih berkenan memelihara kami sampai detik ini. Tuhan masih berkenan menaungi kami, bahkan menolong kami dengan
Tuhan kasihi, Ibrani pasal 6 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar, tidak hanya membaca, tetapi juga mewujudkannya dalam tingkah laku kita. Terpujilah Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan kasihi, tema yang menjadi dasar ibadah kita pada hari ini ada menyelipkan kata sabar di antara kalimat yang ada. Dan kalau kita melihat kata ini lalu mensandingkannya dengan situasi kita pada saat ini, rasa-rasanya sabar kita sedang diuji. Kenapa saya berkata demikian? Di satu sisi, anak muda pada saat ini, bahkan manusia lagi menjalani atau berada dalam lingkaran zaman digitalisasi, di mana semua dituntut untuk bergerak cepat, respon cepat, up to date, gitu ya. Tidak menjadi pribadi yang gaptek dan melakukan segala hal di dalam hidupnya tuh dengan cara digital. Tetapi pergerakan yang cepat itu, pergerakan yang gesit itu berhadapan juga dengan situasi pandemi, di mana kita dituntut untuk lebih sabar, nggak tergesa-gesa, nggak buru-buru, lebih dituntut untuk menanti dan sebagainya. Rasa-rasanya dua hal ini begitu kontras, bertolak belakang. Nah, lalu kemudian ketika kita mencoba menggalinya pada saat ini, ketika berdasarkan tema yang disampaikan atau yang ditentukan bagi kita semua pada hari ini, pertanyaannya yang menggelitik adalah mengapa kemudian di era seperti ini kita dituntut untuk sabar. Pada dasarnya ada penyakit yang seringkali menggerogoti kehidupan kita. Kalau sabar berarti lawan katanya tidak sabar. Nah, itu penyakit yang seringkali membuat kita enggan mau menanti. Apalagi kita darah muda, gitu ya. Darah muda yang ingin tahu, gitu, yang punya keinginan besar, keinginan banyak, harapan-harapan yang hendak diwujudkan dan sebagainya. Lalu kenapa kita dituntut untuk sabar? Penulis surat Ibrani kemudian berupaya menjelaskan kepada kita betapa pentingnya sabar itu ada di dalam diri kita. Penulis surat Ibrani menjelaskannya dengan mengangkat tokoh Abraham yang diakui sebagai seorang tokoh yang punya tingkat kesabaran yang cukup hebat. Mengapa? Abraham dijanjikan Tuhan memiliki keturunan yang banyak, tetapi di satu sisi untuk mendapatkan janji itu Abraham harus menunggu 100 tahun untuk memperoleh keturunan yang kemudian kita kenal dengan nama Ishak. Lalu kemudian Abraham dijanjikan Tuhan tanah baru. Karena atas dasar janji itu kemudian Abraham memberi dirinya untuk berangkat, pergi, keluar dari kenyamanannya menuju ke tanah yang dia sendiri tidak tahu, gitu. Dijanjikan di tanah yang baru itu Abraham akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang
memberkati dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi sampai di usia Abraham dan menghembuskan nafas terakhir di usia 175 tahun, Abraham tidak menikmati tanah baru itu. Tapi dampak positif dari kesabaran Abraham ini, Abraham memperoleh anugerah yang cukup besar, yang sangat besar daripada Tuhan. Selain dia dikenal sebagai bapak orang beriman, dia dikenal sebagai orang yang benar-benar setia menanti janji Tuhan, bahkan sampai di akhir hidupnya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Zaman cepat, semuanya harus direspon dengan cepat. Kepada kita sendiri selaku anak muda ada banyak tuntutan-tuntutan yang diterapkan atau yang diletakkan di pundak kita, bahwa kita diminta untuk bergerak, bahwa kita punya peluang yang besar, bahwa kita punya fasilitas yang mumpuni untuk kita bisa bergerak. Sehingga seringkali yang segala hal yang memudahkan kita ini seringkali membuat kita didorong untuk ngapain lagi sih ngecek-ngecek, atau ngapain lagi sih harus bongkar-bongkar data dan sebagainya. Toh juga ini zaman sudah serba cepat. Kalau kita tidak bergerak cepat bakal ketinggalan, bakal dibilang gaptek, gagal, udet dan sebagainya. Nah, oleh karena itu mari kita melihat, belajar dari tokoh yang diungkapkan oleh surat Ibrani ini, bahwa ada beberapa ragam atau dampak positif dari sabar. Yang pertama adalah sabar ini memampukan kita untuk mencegah diri kita melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Contoh, di era digitalisasi ini ada yang disebut virus dusta menyebar kemana-mana, dan itu pergerakannya cepat sekali. Sampai sekarang virus dusta itu masih selalu dipakai sebagai sarana untuk menjatuhkan, untuk mengaburkan kebenaran. Nah, kalau kita tidak bisa sabar, kan? Padahal anak-anak muda ini punya kans besar, punya peluang yang besar untuk menangkal virus dusta ini, karena kita masih fresh, kita masih punya keinginan tahu yang besar, jiwanya masih menggebu-gebu. Jadi sangat mudah bagi kita anak muda untuk menangkalnya. Karena itu perlu untuk sabar supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan besar. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar ini membuka peluang bagi diri kita sendiri untuk menemukan beragam pertimbangan terhadap sesuatu hal, baik itu yang buruk maupun juga yang baik. Itu yang kedua. Yang terakhir adalah dengan sabar ini sejatinya menajamkan keseriusan kita, khususnya terkait ketika kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Sabar ini menjadi bagian daripada Tuhan, sifat Tuhan, sehingga bagi kita umatnya dituntut untuk juga serius. Seberapa serius sih kita mengikut Tuhan? Seberapa serius sih kita menjadi generasi atau anak muda yang dibentuk di dalam lingkup kita di persekutuan gerakan pemuda ini? Seberapa serius sih kita memahami dan memaknai panggilan kita sebagai anak muda, tidak hanya di gereja, tapi juga di lingkup pergaulan kita, lingkup pekerjaan kita, usaha dan upaya kita sebagai anak muda. Dan inilah sebenarnya mengapa kemudian menjadi jawaban mengapa kita butuh yang namanya sabar. Oleh karena itu, rekan-rekan pemuda yang Tuhan kasihi, selamat melatih diri untuk tetap sabar. Sabar dalam segala hal apapun. Ada pepatah bilang sabar itu subur, dan Abraham sudah mengalami itu. Tuhan tinggal menanti kita, apakah kita menjadi generasi Abraham seterusnya atau tidak. Itu tergantung dengan kita. Selamat berkarya, rekan-rekan pemuda, Tuhan memberkati.
Terima kasih untuk Ibu Pendeta Yola yang telah menyampaikan khotbah pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan memberkati kita selalu. Dan teman-teman, kita akan respon firman Tuhan dan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 341, baitnya yang pertama dan juga baitnya yang ketiga. Rekan pemuda yang Tuhan kasihi, mari menangkan hati supaya kita mampu menaikkan syafaat kita di dalam doa. Kita berdoa. Maha kasih Engkau ya Tuhan, Engkau yang membentuk kami, Engkau yang membangkitkan kami, Engkau yang mendampingi dan membimbing kami hari lepas hari. Kami meyakini bahwa kehidupan masa muda kami, generasi muda pada saat ini adalah generasi di mana Tuhan mempunyai tujuan bagi kami, di mana kami Tuhan bentuk sedemikian rupa dengan berbagai macam tantangan, dengan jiwa muda kami adalah menjadi kesempatan bagi kami untuk semakin belajar mengenal Tuhan. Dan ketika kami diizinkan Tuhan mengambil bagian dalam setiap situasi yang ada, kami berterima kasih dan bersyukur akan hal itu ya Bapa. Karena Engkau sejatinya hendak membentuk kami menjadi pribadi anak muda yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika sampai detik ini kami sanggup melewatinya, sejatinya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, layakan kami untuk menaikkan sukacita ini dalam jiwa muda kami. Layakan kami untuk berterima kasih padamu melalui segala anugerah dan berkat yang sudah Tuhan limpahkan pada kami di hari-hari sebelumnya. Dan kini kami bersyukur ketika Tuhan memanggil kami untuk mengambil bagian di dalam gerakan pemuda, khususnya di Marturia Lampung ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada kami sebuah wadah gerakan pemuda untuk kami membentuk diri kami, untuk kami bisa saling bersinergi satu sama lain, untuk kami bisa saling membangun satu sama lain, untuk kami bisa membentuk diri kami, menentukan arah hidup kami selaku anak muda. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapak. Kami harus menyadari dan jujur mengakui bahwa situasi kami ini seringkali membentuk kami menjadi pribadi yang tidak sabaran. Oleh karena itu Tuhan, kiranya firman-Mu itu menetap di dalam hati kami, sehingga dalam kesabaran kami setia dan tekun
memasrahkan diri kami hanya kepada Tuhan semata-mata. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk segala tantangan, pergumulan, gumul juang kami selaku anak muda. Ada begitu banyak harapan yang terpatri di dalam diri kami. Tidak hanya harapan yang lahir dari dalam diri kami, tapi juga harapan dari orang-orang sekitar kami. Oleh karena itu ya Tuhan, janganlah kiranya kelemahan dan keterbatasan kami selaku anak muda, khususnya anak muda di GBIB Marturia Lampung, membuat kami hidup semakin jauh daripada Tuhan, tetapi justru semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan, semakin bertekun dan setia mencari dan mendengarkan suara Tuhan. Sehingga melalui perilaku, tutur, dan pikir kami selaku anak muda, kami memuliakan nama Tuhan, dan kami pun menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ketika kami akan mewujudkan segala rencana dan harapan kami bagi masa depan kami, ya Bapak, tuntunlah kami agar kami dapat meraihnya dalam kekudusan dan kebenaran yang Tuhan senantiasa ajarkan kepada kami. Sehingga dalam kekudusan dan kebenaran kami mampu menyentuh hati Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya kasih setiamu menuntun dan menyertai kami hari lepas hari dalam segala gumul juang kami selaku pemuda Kristiani. Dan di dalam gumul juang kami menemukan damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah Putra-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, teman-teman dapat mengantarkan persembahan teman-teman ke sekretariat gereja atau dapat mentransfer persembahan teman-teman ke rekening gereja yang akan ditampilkan di layar monitor teman-teman sendiri, atau teman-teman dapat men-scan QR code yang akan ditampilkan juga di layar monitor teman-teman. Dan untuk memberikan persembahan, kita akan menyanyikan pujian dari Kitab Bakti 87 bait yang pertama sampai bait yang kedua.
Teman-teman, mari bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau ya Bapa atas segala kebaikan-Mu yang memberikan kami kecukupan hingga saat ini, Tuhan Yesus. Dan Bapa, kami telah memberikan persembahan kami. Tolong Bapa, kiranya Engkau memberkati kami, kiranya persembahan ini juga dapat berguna bagi gereja dan pelayanan kami, ya Bapa. Dan biarlah Bapa, setiap tangan yang memberi mendapatkan berkat yang lebih lagi daripada Engkau saja, Tuhan Yesus. Dan Bapa, kami serahkan persembahan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau. Amin Bapa, amin. Teman-teman, masih bangkit berdiri, kita akan menerima amanat pengutusan. Rekan pemuda yang Tuhan kasihi, kembalilah ke dalam kehidupan kalian masing-masing. Nikmatilah masa muda kalian di jalan Tuhan. Nyatakanlah kebenaran sebagaimana yang Tuhan kehendaki ada di dalam diri kalian. Dan nyatakanlah kebenaran itu dalam kesabaran yang Tuhan sudah ajarkan melalui firman. Kehidupan kita selaku gerakan pemuda